pendidikan sekolah bertaraf internasional dengan semangat kewirausahaan, senantiasa bertumbuh dan berkembang sebagai institusi pendidikan Karangturi berkarakter dengan 3B, yaitu semua anak baik, semua anak berbakat, dan semua anak bisa naik kelas. Telah terbukti berbagai pencapaian selalu mengisi ruang prestasi sekolah Karangturi, dari yang bersifat lokal, nasional, sampai taraf internasional. Jaringan dan kerjasama pun berkembang sampai mancanegara. Didukung oleh Jarum Foundation, pengembangan infrastruktur pun ditingkatkan. Kampus seluas 7,8 hektar dengan konsep master plan sekolah Karangturi baru yang luas, hijau, dan terbuka. Sekolah Karangturi memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan pendidikan bertaraf internasional di Indonesia. Sekolah Karangturi berdiri sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 1 bulan Juli tahun 1929. Karangturi dulu bernama Chonghua-wei, pendirinya yaitu Kong Te-hsien-jo. Banyak tokoh-tokoh dan pengusaha-pengusaha sukses yang dulunya sekolah di Karangturi. Tujuan pola didik di TK Karangturi adalah membiasakan anak-anak memiliki kebiasaan yang baik dan mandiri, seperti berani masuk kelas sendiri, memberi senyum, sapa, salam, sehingga anak-anak kenal dekat dengan setiap guru dan temannya. Dengan demikian, anak-anak mempunyai perasaan senang dan nyaman selama berada di sekolah. Ragam aktivitas kami kemas dalam bentuk pembelajaran tematik yang menarik, dekat dengan dunia anak, yang dapat merangsang bakat kreativitas anak dan anak-anak dapat melakukannya sendiri. Karangturi bekerjasama dengan murid-murid dan juga orang tua murid untuk mengadakan suatu komunitas di mana itu disebut dengan Parent Support Community. Tujuan dari Parent Support Community adalah supaya orang tua lebih mendukung dan mengerti tentang perkembangan anak-anak di sekolah. Dan selain dengan adanya Parent Support Community, kita juga mengadakan pelatihan untuk para neni, di mana para neni itu juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan buah hati kita, dan itu akan diberikan melalui training yang rutin dari dokter ataupun dari suster. Jenjang sekolah dasar merupakan pintu masuk bagi dasar-dasar ilmu pengetahuan, yaitu eksakta, sosial, dan seni. Program pendidikan sekolah dasar di Karangturi disusun secara terpadu dan berkesinambungan dalam aspek sikap atau karakter yang baik, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan bakat para siswa. Inilah yang menjadi dasar pembentukan peserta didik yang lebih optimal dalam berkarya dan mempersiapkan mereka bisa menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya. Karangturi. The name Karangturi is one of the famous schools in Semarang. So please come. Karangturi for me is the best. In Karangturi, you can find a very nurturing environment because the teachers do not only teach, but they also love and care. Karangturi, you are simply the best.
SMP Karangturi memfasilitasi peserta didiknya untuk bereksplorasi dan berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Dengan demikian, peserta didik akan bisa menemukan potensi dirinya. Di level ini, para peserta didik sudah dibiasakan untuk bersosialisasi, bertukar ide, dan berdiskusi. Melalui berbagai program akademik dan non-akademik, interaksi untuk bertukar ide dan berdiskusi diaplikasikan, diasah, dan digali lebih dalam lagi. Disinilah proses pendidikan yang baik dan kewirausahaan akan berjalan secara alami dan menggairahkan. Di sini ada banyak aktivitas kreatif yang dapat kami ikuti. Salah satunya adalah program Live In Young. Di sini ada program pembinaan Olimpiade Matematika dan Sains. Untuk kami, siap berlomba. Pula program Inspirational Camp yang sangat berguna bagi para siswa untuk menyadari dan selanjutnya mengembangkan potensi dirinya. Hal ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk mempersiapkan diri dan masa depannya. Karangturi is the best. Juga ada program Tata Boga, Tata Busana, dan Robotik. Pokoknya asik deh. Putra Putri Karangturi, siapkan diri untuk selalu. Di Karangturi ada bidang utama yang kami terapkan. Yang pertama, pengembangan karakter. Pengembangan karakter yang pertama adalah solidaritas dan loyalitas terhadap Karangturi. Yang kedua, bidang pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan anak dididik untuk mengaplikasikan ilmunya di dalam lingkungan. Yang ketiga, semangat untuk memanfaatkan teknologi. Jaya terus Karangturi. Sebagai langkah konkret, SMA Karangturi telah mempersiapkan program-program prioritas pengembangan peserta didik, program leadership dan karakter building, program pengembangan bakat dan minat, program kewirausahaan, dan program pemaparan hasil karya. Ini melatih para siswa bisa mengekspresikan dirinya dalam karya. Mengingat jenjang SMA adalah jenjang batu loncatan kami untuk perguruan tinggi impian kami, guru-guru SMA Karangturi telah membekali kami dengan informasi dan kegiatan yang bermanfaat untuk mencapai nilai akademis yang maksimal, sehingga kami bisa mendaftar ke perguruan tinggi favorit kami. Juga mengajarkan tanggung jawab, kemandirian, dan sosialisasi yang menjadi agenda utama wali kelas kami. Dan di Karangturi juga ada banyak kegiatan, antara lain Expo Perguruan Tinggi, ada Tour Kampus, ada pertukaran pelajar, juga ada layanan bimbingan karir yang memudahkan siswa kelas 12 SMA Karangturi mencapai jenjang profesi. Pokoknya lengkap. Kami percaya Karangturi adalah memberikan solusi yang terbaik bagi anak kami. Akan menjadikan anak kami yang lebih baik dan berkualitas. Maju terus Karangturi. Here in Karangturi School, we as the teachers exactly know what our students need. Here we are just like one big happy family with a common goal of producing globally competitive individuals with the best character traits. Be successful, be a Karangturian. Sekolah Karangturi menyadari bahwa pendidikan karakter menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan akademis di sebuah institusi pendidikan. Maka dari itu pendidikan moral, budi pekerti, kesusilaan menjadi hal yang harus diajarkan semenjak di bangku sekolah dasar. Nilai-nilai dalam sebuah filosofi Tionghoa misalnya Xiao Ti Chong Xin, Li Yi Lian Zi, berbakti, cinta kasih, kesusilaan, nasionalisme diajarkan semenjak usia dini. Dan pendidikan karakter ini
harus melibatkan semua pihak, tidak hanya guru, tapi juga orang tua siswa, juga yayasan, dan juga murid itu sendiri. Pendidikan nasionalisme misalnya diajarkan melalui keharusan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari Senin pagi sebelum masuk sekolah. Dan kemudian di hari-hari selanjutnya anak-anak juga diharuskan menyanyi lagu Mars Karangturi dengan sikap yang sempurna dan benar, meletakkan tangan kanan menyilang di depan dada. Kebiasaan-kebiasaan lain misalnya seperti membersihkan kelas, kemudian kegiatan sosial ke sekolah-sekolah lain juga diajarkan untuk melatih anak-anak bagaimana mereka bisa memiliki jiwa untuk melayani, bukan untuk dilayani. Membersihkan sekolah lain, bahkan hingga membersihkan toilet juga dilakukan oleh anak-anak Karangturi. Kemudian untuk melatih hal-hal lain misalnya seperti bagaimana merapikan sepatu atau sandal yang dipakai di depan kelas. Mereka harus rapi, meletakkannya dengan baik. Mengucapkan kata permisi, maaf, terima kasih menjadi hal-hal yang ternyata harus kita ajarkan dan menjadi keterampilan anak semenjak dini. Kemudian kita juga mulai mengajarkan bagaimana bakti itu bisa ditunjukkan melalui sebuah perilaku yang benar. Misalnya pada saat wisuda, anak-anak diharuskan membasuh kaki kedua orang tuanya. Mereka diharapkan mengerti pada saat mereka membasuh kaki kedua orang tuanya, mereka bisa merasakan keletihan dan kepenatan orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka. Kemudian anak-anak TK diharuskan untuk memberikan segelas teh kepada orang tuanya. Dan itu sebuah kesadaran yang sangat luar biasa sekali, karena ada orang tua yang kemudian berkata kepada kami, terima kasih bahwa anak kami telah dilatih semacam itu. Tidak hanya pendidikan akademis dan pendidikan emosi serta sosial yang diajarkan di Karangturi, tapi kami juga menilai bahwa kebugaran tubuh menjadi bagian yang sangat penting bagi seorang anak. Jadi sekarang ini di Karangturi juga mulai ada rapot kebugaran, dan ini ternyata tidak hanya kami berikan untuk siswa tapi juga untuk para guru. Mereka diharuskan lari dan melakukan sit up, push up, kemudian penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Tidak semua anak bisa mengikuti pelajaran dengan kecepatan yang sama dengan anak-anak yang lain. Untuk itu di Karangturi kami mempunyai sebuah sistem, yaitu siswa dalam pantauan. Karena dengan program tersebut kami menjamin bahwa semua anak akan naik kelas. Selain pendampingan oleh para guru, juga ada program tutor teman sebaya, di mana anak-anak yang berkemampuan lebih dan mereka bisa menjadi teman untuk menjelaskan, kami panggil untuk mendampingi siswa atau teman-temannya yang memang kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Tidak hanya peran guru atau bimbingan dan konseling yang penting, tapi peran seorang wali kelas sangatlah penting. Karena wali kelas adalah wakil dari orang tua di sekolah. Untuk itu, setiap hari, setiap pagi, selama 15 menit sebelum jam pembelajaran, wali kelas harus melakukan perwalian terhadap siswa-siswanya. Suatu ketika kami mendapat kunjungan dari Profesor Kagawa dari Jepang, seorang ahli fisika, sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa, di mana fisika diajarkan dengan sangat menyenangkan, teori diajarkan tidak hanya sekedar konsep. Yang sangat luar biasa sekali, Profesor Kagawa memuji bahwa lokakarya ini adalah lokakarya terbaik yang pernah ia berikan selama berada di Indonesia ini. Jadi ini adalah sebuah wujud bahwa komitmen sebuah institusi pendidikan untuk menciptakan suasana akademis di mana pembelajaran bisa dilakukan dan direspon dengan baik oleh siswa maupun guru-guru telah terjadi di Karangturi ini. Kami yakin bahwa sebuah pepatah yang mengatakan senyin sumu painyin suren, menanam pohon cukup 10 tahun, mendidik manusia adalah seumur hidup.